semua, balik lagi ke podcast kita kali ini. Kita akan ngebahas cerita-cerita yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Sebelum itu kita perkenalkan dulu nih satu-satu dari kita. Yang pertama, halo, gue Syifa. Halo, gue Okta. Hai, gue Agnia. Hai, gue Haura. Gue Dimas. Dan gue Azami. Oke, balik lagi ya ke awal topik. Ya, cerita tentang turis-turis yang main ke negara kita. Karena adanya kebudayaan yang beragam, bikin warga asing tuh tertarik buat ke Indonesia. Salah satunya Pulau Bali. Siapa sih yang nggak tahu Pulau Bali? Bali itu banyak banget tempat kuliner, tempat ibadah, apalagi wisata yang mau dikunjungin. Iya bener banget. Selama gue di sana gue ngerasa banyak banget kuliner yang nggak ada di Jakarta. Tapi emang banyak makanan juga yang nggak bisa dikonsumsi di sana karena di sana banyak mengandung babi. Karena di sana kan rata-rata non Muslim. Terus dan di sana juga tempat wisatanya itu masih kental banget budaya-budayanya. Banyak banget tempat ibadah yang dijadiin tuh tempat wisata. Kebanyakan warga asing dengan menggunakan tradisional Bali kayak pakai baju-baju adat Bali gitu. Pantai-pantainya juga cantik banget. Di sana juga banyak di sana kita juga bisa ngelihat banyak keindahan pulau-pulau di sana. Pantai-pantainya cantik banget ya. Iya. Tapi bener banget, gue sempat ngeliat di medsos, salah satunya TikTok, itu beredar banyak banget video yang kayak ngasih lihat keburukan dari Bali. Oh iya? Sih. Iya, gue sempat ngeliat. Kita lagi ngebahas sisi buruknya Bali nih. Iya, Pengalaman gue selama di sana tuh banyak banget. Tapi menurut gue kebanyakan yang bermasalah tuh warga asingnya, bukan warga lokalnya. Karena di sana kan tempatnya sakral ya. Terus juga warga-warga juga udah pasti pada tahu gimana tata kramanya di sana, etikanya di sana. Terus juga rata-rata bule-bule tuh pada nggak tahu, jadi dia kadang waktu itu pas hari nyepi juga dia tiba-tiba keluar di pantai kayak gitu-gitu deh pokoknya. Oh iya, gue lihat yang viral itu bule yang suka ugal-ugalan di jalan raya. Terus kayak naik motor nggak pakai helm gitu loh. Terus habis itu dan ada yang sengaja nabrak beberapa orang. Kayak di sana juga ujung-ujungnya mereka cekcok atau adu mulut di jalan antara warga lokal sama warganya. Dia yang salah malah dia yang ngotot deh. Iya, betul banget. Nah, iya itu selain orang luar, orang Indonesia juga sebagian masih aja ada yang nggak pakai helm, nggak mematuhi aturan lalu lintas. Padahal itu juga aturannya buat keselamatan mereka sendiri. Oh iya, ada yang tahu nggak peraturan lalu lintas itu ada di Undang-Undang Nomor dan pasal berapa? Peraturan itu tertulis di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan UU LLAJ. Mengatakan setiap orang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan kecepatan maksimal dan minimal. Sejalan dengan hal tersebut, pasal 115 Undang-Undang LLAJ juga menyatakan pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi. Jadi kayak gitu. Undang-undangnya cocok nggak? Menurut lu gimana, Mi? Menurut gue peraturan ini cocok sih buat diterapin buat bule-bule di sana yang emang nggak terbiasa dengan peraturan yang ada di Indonesia. Apalagi kan yang di luar negeri nggak sebebas itu buat mengendarai motor. Iya. Nggak sebebas di Indonesia yang emang aturan dan normanya yang berbeda. Menurut lo gimana nih? Tapi karena ada kejadian kayak gini, kita nggak usah berpikir negatif sama orang-orang bule. Karena masih ada kok beberapa dari mereka yang peduli sama aturan di Bali, masih juga menghargai norma yang ada. Iya sih, benar. Aturan untuk mereka harus tetap dijalani demi keselamatan dan kesejahteraan Bali. Pahami peraturan lalu lintas dan berkendara yang benar. Gunakan jalur yang semestinya. Walau ingin cepat sampai tujuan, bukan berarti bisa menggunakan jalan sekehendak hati. Masuk ke jalur yang melawan arah kendaraan sangat berbahaya. Tidak saja buat diri sendiri,
tapi juga untuk pengemudi lain. Dampak kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan sangat tinggi. Selain masalah ugal-ugalan, orang-orang bule juga kadang bawa minuman alkohol lebih dari aturan ditentuin. Apalagi kan kita negaranya nggak sebebas mereka ya. Gak bisa dong minuman keras berkeliaran sembarangan. Iya bener, bule-bule biasanya bawa minuman gituan kan. Karena aturan yang ada pihak dari bandara menyelapkan agar tidak diselundupkan. Jadi gitu. Oh iya, aturan-aturan minum beralkohol itu ada di pihak bandara. Iya. Iya benar, diizinkan untuk dibawa dalam bagasi kabin 1 liter 1 botol dalam kondisi yang tersegel. Tidak dikonsumsi selama penerbangan dan kandungan alkoholnya tidak melebihi dari 70%. Nah, cocok tuh, cukup 1 botol saja buat mereka. Jangan sampai kita tercemar dengan hal-hal yang gak baik dari minuman keras mereka. Ya, aturan ini juga tertulis di pasal 424 KUHP yang berbunyi setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang mabuk dipidana dengan pidana penjara paling lama tuh 1 tahun atau denda paling banyak itu kategori 2. Nah, aturan itu cocok banget buat ngatur peredaran minum beralkohol agar turis-turis tidak tidak membiasakan perilaku yang gak baik di negeri kita. Benar, agar negeri kita ini bermoral dan gak sebebasnya mereka yang datang ke sini. Betul. Benar banget. Gimana menurut lo, Mek? Menurut gua sebaiknya buat turis-turis yang berkunjung ke Indonesia agar lebih mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia agar tidak mencemari nama baik Indonesia, dan juga hal ini dapat mencegah pencemaran nama baik bagi turis-turis yang ada di luar negeri. Sesuai dengan yang tertera jelas di Custom Declaration bahwa setiap penumpang yang datang ke Indonesia hanya diperbolehkan membawa maksimal 1 liter untuk 1 penumpang. Untuk kelebihan minuman mengandung etil alkohol harus dilakukan pemusnahan. Setelah petugas memberi penjelasan bahwa minuman tersebut harus dimusnahkan, penumpang tersebut beralasan bahwa dia tidak membaca apa yang tertera dalam Custom Declaration dan dia memohon agar ini menjadi pelanggaran yang pertama dan terakhir untuknya. Not available. Last time I tried, not available. Not available? No. Why? I don't know. Give me Camus. Brandy. Yeah, right. Cocktail. Huh? Cocktail brandy. Yeah, cognac. Please. This is your, see, if I want to hide, I'm not a hiding person. I'm traveling so much. It's a truth that I need. Please. Still in Hong Kong. Yeah, I go back to Hong Kong. Namun, petugas kami menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan. Akhirnya, dengan sedikit memaksa, petugas kami mengamankan minuman mengandung etil alkohol yang berlebih terhadap penumpang tersebut. Please. Don't do that. Please. You said before 13 days. No, I said 13th I am going back. I never said 13th. But this, no problem. It's very expensive. Please. Okay. Oh my God. I will give my friend. Before you come into Indonesia, you must tell me. Menurut lu gimana sih? Menurut gue mungkin dari pandangan gue sendiri ya mungkin kalau dari lalu lintas harus pakai helm dan tidak ugal-ugalan dan harus mematuhi lalu lintas yang ada di negeri ini. Iya, karena banyak banget pas kemarin terakhir gue di sana itu banyak banget bule-bule yang nggak pakai helm, terus pada ugal-ugalan. Dan seminggu sebelum gue di sana itu ada bule jam 3 pagi atau jam 4 gue lupa, dia tuh jalan naik motor pagi-pagi jam segitu, pagi buta, kecelakaan, kepalanya putus. Wah, gila. Itu serem banget sih, iya. Serem banget. Dan itu nggak jauh dari hotel gue sih, tepat. Kita harus lebih aware sama keselamatan buat diri kita Betul, sendiri. benar banget Nick. Gitu. Oke.
gini aja kali ya podcast kita kali ini ngebicarain tentang menjadi warga dunia yang Di dunia. lebih Warga di negara. warga negara, tapi menjadi warga negara di negara orang lain. Dan Yang penting etika sih. iya, Sama menghormatin aturan-aturan yang ada setiap negara yang kita kunjungin tuh wajib banget. Di Karena itu mana kan bumi negara dipijak, orang. di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu endingnya epic banget. tutup aja kali ya kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.